Sudah saatnya lah kita tuh berpikir tuh. Logikanya tadi itu. Nabi datang itu membongkar, memborbardir patung. Mosok meninggal dunia kemudian meninggalkan patung sing luwih gedhi, gitu aja lah logikanya. Kalau boleh mau jujur, Hindu Buddha sih mending enek patungnya. Lah terus Nabi Ibrahim itu jejak sikil karena wong saiki disembah-sembah. Makam Ibrahim itu pijakannya Nabi Ibrahim memasang kiswah, memasang atap. Nabi Ibrahim gak teko, akhirnya golek watu. Terus saiki disembah kuwi. Mosok ngono sih. Tapi piye bener e? Sorry banget sorry. Maaf. Iki informasi mung 5% loh dari yang sebenarnya loh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Aku tadi tuh ngambil kopiah keliru topi. Mau berangkat topi. Istri ibunya Mas Hari yang lari ngambilkan kopiah. Ya enggak apa-apa tuh pakai topi aku. Saya nggak sadar sudah keluar itu pakai topi. Ini proses penyembuhan memang butuh waktu karena memang ya bisa dibayangkan, semoga begitu ya. Bukan legalitas, semoga sembuh, ini segera sembuh. Karena sejak tercatat, catatan saya itu tanggal 24 Mei 2021 saya mulai sudah tidak bisa tidur, itu tanggal 24 Mei sampai detik ini belum sudah mulai bisa tidur tapi masih berbaring gitu. Hanya 1/4 jam 10 menit tapi belum bisa berbaring. Doa restunya semua jamaah. Maka ini tadi saya memang tidak, biasanya kalau Kamis malam Jumat saya biasanya minum anti nyeri karena saya khawatir usus. Saya tidak berani minum karena malam Jumat minggu paling kemarin saya minum mungkin agak terlalu banyak sehingga agak kesakitan, sehingga ini saya nggak berani dan saya belum sempat mengeluarkan hingga agak ngempet sedikit ini. Doa restu semuanya lah. Rasanya nggak nyaman tuh sholat sambil duduk, itu kadang kayak nggak nyaman itu sambil ngempet. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya sedikit akan menyinggung, saya nggak pernah mengangkat secara panjang lebar berkaitan dengan politik. Ini saya sedikit agak mengangkat berbau politik, unsur berbau politik. Sambil kita ngerti-ngerti ya tentang sedikit politik, walaupun kita orang awam. Karena sekarang ini sedang ramai di dunia politik, ini sangat ramai. Tapi saya nggak berbicara detail seperti para pakar atau enggak. Apa yang saya sampaikan itu pun kita peroleh dari guru kita dari gurunya, gurunya dari guru kita. Dalam sistem guru-guru, dalam rantai mata silsilah Gulumantah tidak terputus hingga Kanjeng Nabi. Karena banyak rahasia-rahasia yang memang belum terungkap, seperti
piagam Madinah itu seperti apa gitu ya, dari guru kita itu seperti apa gitu. Ini saya belum pernah mengungkap ini sebagai contoh begitu ya. Kemudian sistem Malakah itu seperti apa, kemudian sistem Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma, Mangkro Tunggadewa itu seperti apa. Ini kita juga belum pernah mengungkap tentang hal ini. Yang sudah kita singgung kan tentang Hanacaraka, itu kan dari guru kita seperti apa. Sabda Palonaya Genggong itu yang ternyata dari penjelasan guru kita, dari guru-guru itu sangat berbeda dengan yang beredar selama ini. Jadi Sabda Palon difahami Semar, difahami itu ternyata dari guru kita kan tidak begitu. Sabda itu dawuh, firman. Sabda Palon itu suci, luhur, agung. Jadi Sabda Palon itu dawuh suci, dawuh agung. Naya itu nayaka. Sebagai contoh kan begitu ya. Genggong itu saat para penghamba pengabdi itu sudah dapat mewujudkan perilaku dharma, perilaku kebaikan, perilaku untuk terbangunnya satu perilaku pribadi soleh di kehidupan sosialnya maslahah. Saat itu sudah terwujud ya digelar itu. Makanya Sabda Palon Naya Genggong atau Sabda Palon nagih janji. Artinya nagih janji itu kayak wong nyaur utang, kemudian kayak apa jenenge penagih hutang itu. Manusia Sabda Palon itu akan ada titik wanci seseorang itu jumenengan jumenengan itu begini gini. Oke, nanti kita panjang lebar ke sana. Kondisi saat ini juga ada isu-isu yang cukup kuat ya, dalam kita mendengar sendiri bagaimana korupsi saat ini kan hebat, luar biasa, kebuka semua. Walaupun sudah menjadi rahasia umum, hampir semua pejabat, tidak semuanya ya, hampir sebagian besar pejabat itu, bupati, gubernurnya itu kan kena kasus korupsi. Atau karena itu memang sistem, kalau sudah masuk ring 1, 2, 3 itu koyok-koyok tidak bisa menghindar dari pola korupsi itu, karena fee-nya berapa. Ya, sepomone bangun sekolahan itu fee kepala sekolahnya piro, fee kepala dinasnya piro, fee kasubdine piro, itu wis bukan rahasia umum. Sehingga ngedekne laboratorium, ngedekne sekolahan itu bocor semua, itu wis di gitu. Nek bangun kan posisinya kan nggak udan, kan nggak bocor nek nggak udan. Nek hujan kan baru bocor gitu. Ya memang menjadi pemimpin negara atau menjadi presiden saat ini memang berat. Ini bukan masalah si A, si B, si C, bukan masalah Pak Prabowo nih, bukan masalah siapa yang jadi, menyalahkan seandainya yang jadi Anies, seandainya yang jadi itu Ganjar, seandainya kita nggak bisa. Ini memang sudah merupakan sistem bagian dari sebuah pola kesemestaan. Ada sesuatu yang hilang, nanti mungkin kita singgung kembali. Tapi di dalam sejarah yang tidak terdeteksi sama sekali. Beberapa waktu yang lalu saya matur bahwa keberadaan Nabi Muhammad dengan ilmu alimul ghaibi wa syahadati, ilmu yang menunjukkan adanya tauhid yang menjadikan bersaksi, ilmu wa'dallah, ilmu yang menjadikan seseorang itu terikat dengan janjinya Allah.
La yuqillahu wa'dah, yang ini manusia tidak tahu tentang adanya sebuah ikatan. Aktsaron nas, kebanyakan manusia tidak tahu tentang wa'dallah ini. Itu sehingga mereka fasik begitu ya. Ayat Quran begitu. Memang tentang tauhid itu adanya sebuah risalah bahwa fungsi Nabi itu menunjukkan keberadaan Tuhan, menunjukkan keberadaan jati diri fitrahnya manusia, dan membimbing manusia sampai selamat. Ini tidak kedeteksi sama sekali. Ini semuanya fungsi muqatab dan fungsi majhul. Sehingga puasa itu enek sing perintah, poso enek sing perintah, begitu. Ini hilang. Dianggap Nabi Muhammad itu nggak ada lagi pelanjutnya, selesai. Persis seperti saat Nabi Isa meninggal nggak ada pelanjutnya. Persis seperti saat Nabi Musa meninggal nggak ada pelanjutnya. Persis Nabi Ibrahim saat meninggal dikira nggak ada pelanjutnya. Persis seperti saat Nabi Adam meninggal dikira nggak ada pelanjutnya. Terulang lagi, terulang lagi, terulang lagi, terulang lagi, terulang lagi. Karena memang proses pergantian itu pasti pakai persiapan lama, dalam proses gulawentahnya lama. Orang yang iri dengki itu sudah membuat satu konspirasi, jangan sampai dia yang melanjutkan, jangan sampai dia yang melanjutkan, jangan sampai dia yang melanjutkan, begitu ditutup sedemikian hebat. Oke, kembali. Terus terang menjadi pemimpin bangsa ini berat. Di tengah kondisi isu-isu yang berseliweran di media sosial, yang semuanya masyarakat ini meminta untuk dipenuhi oleh presiden, ya itu tentu nggak mungkin, akan sangat berat. Sedang saya hanya nyinggung saja ya, pola pikir atau mindset yang terbangun di dalam pola kehidupan bermasyarakat yang sudah terbangun di kepala rakyat, di masyarakat pada umumnya, itu sudah melekat pada pola pikir kesulitan tidak bisa membedakan antara kesenangan dan kebahagiaan, antara ketentraman dengan kesejahteraan. Itu tidak bisa membedakan, antara konsentrasi dengan khusyuk nggak terbedakan. Konsentrasi itu wilayahnya otak, khusyuk wilayahnya hati, nggak terbedakan begitu. Antara agama dan bertuhan itu nggak bisa membedakan. Agama itu budaya, kalau bertuhan itu tauhid, itu nggak bisa membedakan. Kalau sekarang itu kan budaya, mencoba merumuskan budaya apa yang telah dilakukan oleh orang-orang masa lalu, itu pun kan nggak bisa memastikan apakah sholatnya Nabi Muhammad itu seperti yang kita lakukan selama ini, apakah puasanya Nabi Muhammad seperti puasanya yang kita jalani saat ini. Perintah puasa itu nggak jelas, di Quran itu nggak jelas. Kutiba alaikumusiyam kamu kutiba alaihim qablikum, itu bukan wajib. Makna kutiba itu bukan wajib. Kemudian tutupannya itu ada setelah la'alakum tatakun, itu ayama ma'dudat, beberapa hari, itu kan nggak jelas gitu loh. Telung dinokah, petang dinokah, kan nggak jelas gitu loh. Tapi kenapa ini dibuat nggak jelas? Karena itu ayaman itu masdar. Masdar itu sesuatu yang telah jadi, ada yang membentuk. Kemudian ayaman ma'dudat itu majhul. Artinya Bapak Nabi Muhammad nggak boleh meninggal. Jadi pada saat beberapa hari yang ditentukan, siapa yang menentukan? Nabi Muhammad. Dan itu harus hadap-hadapan mutlak, tidak bisa tidak bid'ah itu hanya jika hadap-hadapan.
Gitu. Beberapa hari jenenge beberapa hari itu yo, beberapa hari lah. Ngerti jenenge beberapa hari? Telung dino itu sudah beberapa hari, petang dino beberapa hari, limang dino beberapa hari, 10 hari itu beberapa hari gitu loh. Qurannya tidak menyebut 30 hari. Jadi nek ndelok ayat iki 30 dino salah gitu loh. Aku ngomong ayat, terus posomu pi, ya 30 dino lah sesuai ketentuannya pemerintah lah. Kiblatnya pemerintah kok. Nek kuat. Jadi kalau riyoyone ya tetap di Syawal. Tapi poso tetap ada hari yang ditentukan, ada hari yang ditentukan. Kembali, pola pikir atau mindset yang sudah terbangun di kepala masyarakat itu sudah melekat, itu pola pikir kesenangan, pola pikir lu yang salah, mereka yang salah, aku yang benar, golonganku yang benar. Kemudian pola pikir fanatik, pola pikir kultus, pola pikir kaku beku akibat ilusi, akibat dibangun di atas ilusi dan kebohongan. Sesuatu yang pijakannya itu ilusi dan kebohongan, artinya dan tidak mengenal, itu rapuh. Saat kebenaran muncul itu pasti rapuh. Makanya pada saat mereka mulai melihat tanda-tanda kebenaran muncul, itu mereka pasti memusuhi hebat, hebat-hebatnya memusuhinya. Segala potensi itu dilakukan untuk mematikan yang memposisi kebenaran, itu pasti akan dimatikan, dimusuhi hebat. Ciri ilusionis dan kebohongan itu selalu mudah memusuhi yang berbeda. Ciri, karena orang di dalam kebenaran itu seperti ungkapan Bhinneka Tunggal Ika Tanahana Dharma Mangkro Tunggadewa. Bhinneka Tunggal Ika, beda karepmu, kowe gawe rumusan terserah. Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal Ika Tanahana. Tidak ada kebenaran yang merusak. Jadi melihat orang yang berada di dalam kebenaran, saat melihat orang yang salah itu nyuwantai. Itu beda nih. Tapi kalau ada orang melihat kesalahan itu kelabaan, itu pasti dia juga salah. Jadi orang yang berada di dalam kebenaran melihat orang yang berbeda, orang yang bahkan kita tahu persis dia salah, nyantai. Seperti orang sing moro ke kita utang, mungkin minggu ngajeng kalau sauri, roh minggu ngarep gak mungkin disauri, ya tetap dilone. Terus minggu ngarep moroneh, kalau utang malih saged, mungkin kali minggu malih deh kalau balik nih, ya tetap dilungi. Walaupun ngerti rong minggu mungkas gak mungkin, malah moroneh njaluk utang neh gitu. Ya paling didelok kasih si enek pora kan gitu. Sepurane ra enek ya. Engko tak balekne iki ora perkara entuk ra entuk, kasih wis ra enek. Enggak arep ngungkit-ngungkit wong wingi muni seminggu ra balekne, enggak pernah diungkit. Saya tuh tukang disiling ngono kuwi urung tahu aku tuh ngungkit, belum pernah sekalipun saya tuh ngungkit. Tapi sekali ngungkit di pengajian ngene iki. Tapi kan orangnya kan nggak pernah saya omongkan.
Jadi orang yang berada di dalam posisi salah, cirinya saat ada orang yang berbeda, itu mudah sekali kebakaran jenggot walaupun tanpa kumis. Jadi pijakannya ilusi dan halusinasi, bukan realitas fakta. Kemandirian, pemberdayaan dan produktif. Saat berbicara tentang fakta, orang yang terbiasa ilusi itu berat. Kok dalam banget sih? Padahal yang diomong kuwi lho, masalah tanduran, masalah mandiri, itu kok abot men sih? Kan gitu. Mergo biasane enting maca bismillah ping 100 mlebu surga sok entuk apel kan gitu. Enting gitu lah. Maca bismillah ya ora dilakoni kan ngene. Apa meneh apel. Ini akibat pemahaman dan pelaksanaan beragama tanpa Tuhan. Pelaksanaan agama sebagai budaya. Tuhan hanya difahami sebagai jargon-jargon di mimbar-mimbar, di khotib-khotib, di ritualitas. Kenapa Tuhan di jero masjid? Sebab makanya nek sholat di masjid pahalanya oke. Mergo Gusti Allah itu rumahnya berada adalah masjid. Kalau di Mekah lebih oke. Mergo Gusti Allah itu di Mekah, di Madinah, jalan-jalannya rono gitu. Masjid iki sing gawe iki kowe. Terus kowe kok yakin banget terus dadi omahe Gusti Allah. Ya. Pikiramu wae. Padahal masjid semesta, sesungguhnya dimaksud masjid itu ya masjid semesta itu sendiri. Dan Ka'bah sebagai kiblat adalah dadamu, dada kita sendiri ini. Kemana isi dadanya? Kemana menghadapnya dadamu? Kerenteknya hatimu tuh menghadap kemana? Nek di jero hatimu tuh sate, maka kamu keluar rumah akan mencari sate dan kamu akan dapat sate. Tapi kalau di dalam hatimu tuh tahu, kamu keluar juga akan mencari tahu. Nek di jero hatimu kecap, metu yang golek kecap. Nek jero dadamu tai. Kemana isinya menghadap? Ya disitulah tai. Disitulah kamu menghadap kan gitu. Kalau di situ tai. Makanya Imam Mahdi dibaiat di Ka'bah, di depan Ka'bah. Ini akan banyak orang kecelek. Dikira Ka'bah yang di Mekah itu, wong itu buatan manusia. Ka'bah sing digawe Gusti Allah karo Ka'bah sing digawe menungso ki padha apa ora iki lho masalahe. Quran tuh menyebut, Nabi Muhammad menyebut Bakah. Bakah itu pusat sumber konsentrasi batin untuk kita menghadap kepadanya, masjidnya ya semesta ini kan. Bla 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 bla, begitulah, kita akan bahas di lain waktu. Sehingga dibaiat di depan Ka'bah ya oleh Tuhan sendiri. Bagaimana prosesnya? Apa itu Ka'bahnya? Apa itu kiblatnya? Di mana menghadap kiblatnya? Itu penjelasannya lain waktu aja. Penjelasannya lain waktu aja. Ka'bah yang ada itu sejarahnya setelah Nabi Muhammad wafat itu dibangun. Kalau ada cerita Nabi Adam membangun Ka'bah, bener. Tapi apa? Bukan Ka'bah yang itu. Bukan. Nabi Ibrahim bangun Ka'bah, enggak. Logikanya kan, saya ulang lagi deh. Nabi Ibrahim, Nabi Adam,
Nabi Isa, Nabi Muhammad datang itu menghancurkan berhala. Datang itu simbolnya menghancurkan berhala. Kalau mau detail, geger lagi. Sing numpak gajah saat Nabi Muhammad wafat itu negeri gajah. Negeri gajah ki ngendi? Wes ngono wae. Negeri gajah ki ngendi? Wes ya, gajah diterusne ya. Pikiran dhewe ya. Golekno di internet negeri gajah kok enek. Sing sedek karo negeri gajah ki ngendi? Saking balik kita ngomong sing ditekani gajah menurut konspirasi, menurut yang selama ini aja. Karena sejarah manusia kan meminta sejarah itu yang diminta. Jadi pada saat Nabi, kamu ngomong apa? Jadi masalah kiblat, masalah baiat kita bahas lain waktu. Kita ngomong kepemimpinan lagi, kita ngomong tentang unsur politis. Tak suwun para pendengar aja nesu dhisik, entuk nesu nek wis adep-adepan jagongan. Mbok jagongan rene lho. Kalau rantos rileks karena kadang itu kita ngungkap seperti umpamanya, oh berarti sesat. Saya enggak menafikan Ka'bah, tapi faktanya itu kalau kita haji melihat ke sana itu wong nangis di ngarepe Ka'bah itu sudah memberhalakan gitu loh. Ngelokne wong Hindu nyembah patung, ngelokne wong Buddha nyembah patung, wong Islami nek kaji rebutan. Nek kain diganti rebutan nganti eret-eretan gitu loh. Terus diarani itu nyembah kain, nyembah gak gelem. Ya padha dene lah gitu loh. Tapi kalau kita mau jujur, memang sejarahnya dicoba dihapus sedemikian rupa. Sehingga biar tampak bahwa Ka'bah itu telah lama banget. Tiang-tiangnya itu jati, itu didatangkan dari Indonesia. Dan tahunnya baru gitu loh. Sorry, kata terus ke wong rame geger lagi. Sudah saatnya lah kita tuh berpikir tuh. Logikanya tadi itu. Nabi datang itu membongkar, memborbardir patung. Mosok meninggal dunia kemudian meninggalkan patung sing luwih gedhi. Gitu aja lah logikanya. Kalau boleh mau jujur, Hindu Buddha sih mending enek patungnya. Lah terus Nabi Ibrahim itu jejak sikil karena wong saki disembah-sembah. Makam Ibrahim itu pijakannya Nabi Ibrahim memasang kiswah, memasang atap. Nabi Ibrahim gak teko, akhirnya golek watu. Terus saiki disembah kuwi, masa ngono sih? Tapi piye benere? Sorry banget, sorry. Maaf banget. Iki informasi mau 5% loh dari yang sebenarnya loh ya.